Sir Jimmy akan memperkenalkan Pak Kris kepada kalian. Jeng-jeng seperti yang terlihat di layar. Asik. Pak Christian Fredina ini merupakan dosen Teknik Mekatronika Fakultas Teknologi Industri Universitas Katolik Parahyangan Bandung dari tahun 2015. Nah, kelas 9 kan kalian lagi belajar juga kan tentang karir ya. Apa tuh mekatronika dan segala macam. Nah, nanti itu bisa kalian tanya-tanya ya. And then kalau dilihat dari info pendidikannya, Pak Kris dapat gelar S1 dari program studi fisika di ITB. Wih, fisika ITB, kemudian lanjut lagi gelar master degree-nya, double degree ya Pak Kris. Yang pertama itu di Sains Komputasi ITB dan Kanazawa University. Ya, jadi sama-sama program studi Sains Komputasi. And then double degree lagi dari program studi fisika untuk S3-nya atau doktoralnya di Institut Teknologi Bandung ITB dan Littoral University dari Prancis. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi tidak perlu diragukan lagi untuk Pak Kris dari bio-nya. And then kalian bisa lihat di sini Pak Kris punya YouTube channel, punya Instagram, punya LinkedIn, dan punya website. Nah, kalian kalau misalnya yang pengen belajar lebih lanjut gitu ya, atau penasaran pengen kenalan sama Pak Kris, boleh langsung aja masuk atau cek dari link medsosnya. Oke, and then Pak Kris juga selain sebagai dosen, Pak Kris juga aktif dalam pelayanan nih, dalam pelayanan sekolah minggu dan kaum muda di GKI Cimahi, Bandung. Oke, ya GKI Cimahi, Bandung kan ya Pak Kris ya? Ya, namanya udah jadi kota aja sekarang. Oh kota, oke udah berdiri sendiri, berdikari. Pak Kris juga melayani di Youth Empowerment Community, kemudian menjadi GKI Sinode Wilayah Jawa Barat sebagai koordinator divisi riset dan pengembangan. Wah, pokoknya banyak banget deh ya. Jadi nggak perlu diragukan, pasti kalian akan mendapatkan daging hari ini. Asik, nih bahasa YouTuber banget, dapat daging hari ini. Oke, without any further ado, silakan Pak Kris. Oke, thank you Sir Jimmy. Ya, selamat pagi semua. Di sini ada para guru juga. Selamat pagi buat anak-anak sekalian kelas 9. Ini udah pumping yang ke entah mungkin tahun kelima, jadi selalu bawakan di kelas 9 ya. Kalau dulu langsung per kelas jadi lebih enak kalau tanya jawab. Sekarang per 3 kelas ya. Nah, semoga tidak mengubah manfaat yang bisa kalian dapetin ya, termasuk dulu onsite, sekarang online ya. Oke, tadi udah dikenalin sama Sir Jimmy dengan segitu banyak CV-nya, sekolah di luar, kemudian sekarang juga berprofesi sebagai dosen. Tapi kalau kalian lihat di situ, ada hal yang nggak diceritakan sama Sir Jimmy, karena Sir Jimmy kan baru kenal Pak Kris sekitar tahun 2017 ya. Tapi yang nggak dikenal itu adalah kehidupan sebelum di SMA, mungkin sebelum kuliah ya. SD di Penabur, rajin, sempat ranking juga. Ranking 3, bukan dari 4 siswa, dari 40 ya, jadi lumayan lah ya, agak bangga dikit ya. Tapi ketika masuk SMP karena pindah ke negeri cukup kaget. Jadi di situ malas-malasan menyanyiakan waktu yang akan jadi topik kita. Akhirnya kenal dengan game online, kenal dengan salah gaul juga, nyoba banyak hal, sampai di SMA kelas 12 hidupnya dalam masa kekelaman dan lembah kekelaman kalau kata kitab Amsal ya. Saking kelamnya sampai nggak ngerti soal masa depan. Dia mau ditanya kuliah di mana nggak tahu ya. SMA di mana terserah lah, orang tua memilihin, bodo amat gitu. Udah jadi merasakan yang namanya dalam dunia pendidikan itu kayak ya kesera-sera whatever will be lah ya, nggak mikirin masa depan. Kemudian juga di sekolah juga nggak suka belajar, saya cuma suka 2 pelajaran, pelajaran olahraga sama pelajaran kosong. Enak ya pelajaran kosong ya, bisa main di Discord sekarang mungkin ya, bisa ngapain gitu ya. Nah, yang akan Pak Kris ceritakan sekarang, ini bukan ngajarin kalian, tapi hanya cerita aja apa yang Pak Kris lakukan sepanjang mungkin selama 5-6 tahun ke belakang ya. Jadi mulai mengubah diri, mulai dari tahun 2004 ketika itu, sampai kuliah, sampai sekarang gitu. Yang paling intensnya adalah di 5 tahun yang belakangan ya. Jadi judul kita adalah sesuai dengan virtual background kalian, adalah The Art of Self Management. Karena manage diri sendiri itu makin kalian tua, makin harus bertanggung jawab. Paham nggak? Gitu ya. Jadi kita hidup itu sebenarnya 3 fase. Fase yang pertama adalah fase ketergantungan. Sekarang kalian masih ketergantungan pada orang tua. Ya, kan nggak bisa bayar uang sekolah sendiri kan? Atau di sini ada yang udah bisnis sampai omsetnya misalkan miliaran ya. Ya ada mungkin anak SMP yang seperti itu. Tapi
Kebanyakan tuh enggak, masih tergantung pada orang tua. Makin kalian besar, kalian milih sesuatu, kalian ngambil keputusan sesuatu, gaul sama siapa, itu udah terserah. Ya, jadi penting buat kalian memanage diri sendiri. Jadi belajarlah sejak kalian SMP sekarang, ya. Nah, tapi prinsip dari semuanya adalah ada di kalimat ini. Kita akan kehilangan apa yang nggak bisa kita kelola. Dalam hal ini adalah waktu, ya. Jadi di sini tuh ada lambang waktu. Saya sambil coret-coret ya. Di sini ada jam. Kalau kita nggak bisa ngelola waktu, ya waktu kita hilang, gitu. Yang sebelah sini ada dompet. Uang nggak bisa dikelola juga hilang. Habis entah kemana, ya. Yang di sebelah kanan bawah adalah relasi. Ya, kalau kalian dalam pertemanan kalian hanya mau enaknya aja, nggak pernah mau naktir teman kalian, hanya mau minta contekan doang, hanya ngelihat PR atau tugas teman-teman kalian tanpa membantu mereka juga dalam hal yang lain, maka kalian akan lama-lama akan kehilangan pertemanan. Ya, ayatnya sederhana aja. Kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan bilang akan diberikan perkara yang besar. Ya, jadi apa yang Pak Kris alami yang tadi di Jim katakan itu adalah perkara besar yang Tuhan percayakan. Tapi sebelumnya tuh ada hal-hal kecil yang dikerjain dulu gitu. Kan nggak mungkin bisa sekolah ke luar negeri kalau anaknya malas-malasan gitu, paham ya? Nah, dalam konteks sekarang kalian, suasana sekarang yang PJJ itu udah mulai masuk dalam titik, nggak tahu ya, mungkin apakah ada kata yang menggambarkan lebih dari titik jenuh gitu, ya. Lihat screen terus, lihat screen terus, lihat screen terus. Nah, di sini akan ada beberapa tips yang akan kalian dapetin. Ada 5 hal aja, nggak banyak karena waktu kita juga terbatas. Dan kalau kalian ada pertanyaan langsung lewat chat aja. Ya, kalau malu namanya disebutin langsung DM juga nggak apa-apa ya. Jangan DM di Discord ya, karena saya nggak ada di server kalian gitu. Oke, paham ya? Nah, hal yang pertama adalah seperti ini. Menggunakan waktu adalah bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Waktu kita didapetin dari Tuhan. Semuanya, badan kita, relasi kita gitu. Kalau kita nggak tanggung jawab, take care. Apa yang Tuhan percayakan lama-lama akan diberikan pada orang lain. Ya. Oleh karena itu penting banget buat kita tanggung jawab pada apa yang kita punya. Mulai dari waktu, mulai dari uang, alat tulis yang orang tua kalian belikan buat kalian. Semuanya itu harus di-manage gitu. Semakin kalian kecil, semakin mudah sebetulnya belajarnya. Karena yang kalian manage itu nggak banyak gitu. Di sini ada yang udah punya anak belum? Belum kan? Ya kelas 9 kan? Bayangin ya, Pak Kris ini udah manage anak usia 11 bulan gitu. Jadi banyak banget yang mesti di-manage ya. Nanti Pak Kris akan kalau ada waktu sharing kalendernya Pak Kris udah bingung. Sampai mikirin apakah perlu sekretaris pribadi. Tadi malam pemikir gitu kan. Agak pusing gitu ya ngurusin segini banyak gitu ya. Tapi itulah perkara yang Tuhan percayakan ya. Tapi kalau kalian lihat di sini ada ayat yang menarik nih. Dia bilang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggris di kalimat terakhir dibilang gini, make the most of every living and breathing moment because these are evil times gitu. Jadi most of every time gitu. Setiap kalian hidup, setiap kalian bernafas, ya. Jadi ancaman kita yang paling besar di PJJ apa coba? Bosen, bener nggak? Bosen kan? Begitu bosen kan nggak jelas ngapain kan? Di sini ada yang bosennya tiba-tiba menanam pohon di sekitar Gading sebanyak 100 pohon, kan nggak ada gitu ya. Kadang kita bosan, kemudian melakukan hal-hal yang akhirnya nggak jelas gitu. Netflix dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kadang 7 pagi sampai 7 pagi lagi gitu ya. Ngejar drama Korea yang sebenarnya besok juga masih ada lagi gitu sebetulnya. Ya, paham ya? Jadi perhatikanlah dengan seksama dan memprediksi masa depan itu gampang sebetulnya. Gampangnya gini, Pak Kris bukan ngajarin kalian ngeramal, tapi lihat kehidupan kita sekarang, terus mikirnya gini, kalau hal yang saya lakukan ini diperpanjang sampai 10 tahun yang akan datang, mau kemana gitu hidup? Ya, itu. Hal yang bikin Pak Kris berubah adalah ditanya sama almarhum Papa Pak Kris yang udah meninggal 2017 yang lalu, ditanya di kelas 12 semester 1 kuliah mau kemana, nggak bisa jawab gitu. Karena pada saat itulah nyadar bahwa kalau ini saya lakukan dilakukan terus menerus, saya nggak tahu end up di mana. Mungkin pada saat ini kita nggak ketemu gitu. Paham ya? Betapa pentingnya kalian manage diri kalian sendiri, manage apa yang kalian punya gitu. Karena lama-lama itu akan bertambah dan bertambah. Ya, suatu saat kalian akan dikenal orang, suatu saat kalian akan jadi orang yang bisa kasih value buat orang lain. Ya. Lalu ada yang bilang bahwa time is money. Kagak ya, time is not money. Tuh ada not-nya. Ya, kenapa? Gini, uang bisa dicuri, tapi uang nggak bisa balik. Gitu loh. Ya, uang bisa dicuri, tapi uang tuh bisa kita ganti lagi gitu. Misalnya, Pak Kris punya duit, let's say 100.000. Dicuri sama orang, nggak tahu dicuri sama siapa misalnya ya. Bisa dicari lagi gitu 100.000. Tapi yang namanya waktu yang hilang itu nggak bisa dibalikin lagi. Waktu yang sekarang kalian dapetin sekarang untuk pumping ini selama 1 jam, itu nggak akan bisa balik lagi. Ya kan? Oleh karena itu time is not money gitu loh. Waktu
lebih berharga dari uang. Ya, tanya sama mereka yang dapat vonis terminal illness. Tahu terminal illness ya? Itu adalah orang yang divonis, maaf, hidup Bapak sekitar 6 bulan lagi, 1 tahun lagi, 3 bulan lagi. Pak Kris sering nonton film kedokteran yang kalau orang dikasih kayak gitu, mau dia punya duit berapapun nggak akan bisa beli uang. Beli uang lagi, beli waktu gitu. Paham ya? Pak Kris nggak bisa balikin lagi, mau sekarang punya duit berapapun, mau kembali ke masa SMP, kemudian mengubah semuanya, nggak bisa. Jadi time is not money, time is more valuable than money gitu. Oke, sekarang kita lihat tips yang pertama. Yang pertama gini, prioritas itu bergantung waktu. Kalian harus bertanya sama diri sendiri, apa yang terbaik yang bisa saya lakukan sekarang? Contoh, di sini ada ilustrasi roda 1, 2, 3, 4, 5 dan mereka tuh berputar. Ya, dulu Pak Kris diajarin kayak gini. Prioritas sebagai pelajar adalah belajar. Ya, ini betul pada saat harus belajar, gitu. Tapi prioritas yang lain ada nggak? Self care misalnya, ya, rebahan gitu. Itu penting nggak? Penting pada saat kita capek, bener nggak? Tapi kalau yang rebahan pada saat nggak capek, namanya males gitu, paham ya? Ya, ada yang rebahan nggak capek gitu, tiba-tiba rebahan gitu ya, tanpa alasan gitu, gue mau rebahan gitu. Tapi pada saat nggak capek, ya itu dia nggak punya prioritas pada saat itu. Paham ya? Jadi Pak Kris ngomong gini, pada saat belajarlah dengan sungguh 100%. Pada saat main game lah dengan sungguh 100% gitu. Paham ya? Ada yang pada saat belajar mikirin game, pada saat game mikirin PR, bingung nggak? Kadang kita kayak gitu, ya nggak? Itu nggak bijak gitu loh. Coba kalian hidup live in the moment. Lagi makan, makanlah dengan benar gitu, tanpa sambil nonton, tanpa sambil lihat handphone. Ya, Pak Kris baru ngerti ini beberapa tahun yang lalu, tapi lebih ngeh ketika lupa 2 bulan lalu sempat divonis positif COVID. Padahal positif-positifan itu salah tes aja ya. Jadi nggak ada ngerasa apa-apa. Tapi pada saat 14 hari isolasi mandiri, Pak Kris mengubah kebiasaan. Ketika makan nggak mau sambil ngapa-ngapain, cuma makan doang. Biasanya pada saat makan itu sambil handphonean, sambil WA-an sama Sir Jim ngomongin pumping biasanya ya. Semuanya gitu ya. Sambil nonton ya, nonton Loki lah, nonton apa semuanya. Akhirnya makanannya nggak habis, makannya jadi lebih lama. Pernah kayak gitu nggak? Atau sekarang mungkin ada yang sambil makan, sambil lagi belajar pumping ini. Atau pada saat kalian makan, kalian sambil melakukan sesuatu. Ya. Nah kemudian pada saat isolasi mandiri itu mengubah, saya mau enjoy makan deh. Mungkin besok saya udah nggak bisa nyium lagi, mungkin besok saya udah nggak bisa ngerasain makanan lagi. Jadi saya udah melakukan 2 bulan kebiasaan ini. Kalau makan doang nggak sambil ngapa-ngapain. Itu rasanya nikmat. Sampai pada saat makan ikan dipikir, ikan ini dulu di laut diambil nelayan, petani lagi. Diambil nelayan, kemudian dimasak, kemudian gua makan, rasanya krius-krius, enak. Jadi makan itu lebih enak dan Pak Kris hitung pakai stopwatch. Makan selesai dalam waktu 16 menit. The magic number of makannya Pak Kris itu 16 menit. Nggak tahu, 15 nggak bisa, pokoknya 16 aja. Beres gitu. Ya. Jadi enjoy semuanya. Pada saat kalian weekend lah. Dosen Pak Kris dulu di ITB bilang gini, kalau kalian liburan pada saat Idul Fitri, pulang ke kampung halaman, jangan bawa buku. Di sana silaturahmi, makan, lontong kari, besoknya lontong kari lagi, ketupat lagi. Apapun itu makanan kalian, intinya enjoy the moment gitu. Banyak yang gak enjoy the moment. Ya, sekarang mungkin kalian lagi mikirin nanti malam main game apa ya. Tapi pada saat main game nanti malam kalian mikir besok tuh PR apa ya. Enjoy gak hidup kayak gitu? Gak pernah enjoy. Karena gak pernah living in the moment. Kalau kalian belajar living in the moment, hidup kalian sebenarnya gak capek. Try to living in the moment. Ya, Pak Kris sekarang dan istri Pak Kris tuh sedang dicobai oleh anak. Lagi rewel-rewelnya gitu. Tapi living in the moment karena nih kalau dia udah gede, segede kalian. Kalau sekarang dia imut-imut, udah segede kalian udah amit-amit. Maaf kalau tersinggung, tapi ya kadang gitu kan, ya. Open cam kelihatan rambutnya doang, nggak tahu di rambutnya habis kasih sampo apa gitu. But you get my point ya. Prioritas itu bergantung waktu. Lagi belajarlah. Lagi main-main, lagi makan gitu. Ya, itu yang sebetulnya pengkhotbah katakan indah pada waktunya. Pada waktu apapun semuanya indah gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, buat rencana. Dari SMP jangan hidup kayak sera-sera whatever will be. Saya suka lagunya. Cuma nadanya doang ya, isinya agak sesat memang ya. Coba kalian datang ke bioskop, kemudian ditanya, Mas, Mbak, hari ini ada film apa? Terus Mas dan Mbaknya bilang gini, saya nggak tahu Pak, pokoknya kira-kira whatever will be. Mau film Loki, alhamdulillah. Mau film Ainun Habibi, ya udah, itu aja so be it gitu loh.
Kita nggak bisa hidup kayak gitu. Tuhan memberikan kita akal budi untuk punya rencana. Nah rencananya, apakah harus saya ingin buat rencana 2 tahun ke depan yang sangat precise, yang sangat wah gitu ya, sampai rencananya mungkin dapat nilai 100 kalau dikasih ke guru BK gitu. Ya, bukan gitu, tapi minimal kalian punya rencana harian dan rencana mingguan. Itu aja, nggak usah sampai bulanan. Kalau Pak Kris harus bulanan. Makanya mungkin harus tahunan juga ya, kalau tahun depan perkaranya udah banyak banget. Ya karena gini, when you write you will be mentally prepared. Kayak hari ini, udah siap nih secara mental harus ngomongin selama 3 sesi, nanti siang mesti ngerjain kerjaan kampus. Jadi kita tuh siap dalam segala sesuatu. Ya, Pak Kris punya prinsip gini, hidup kagetan, itu capek. Kagetan tuh capek loh, ya. Contoh aja ya, nggak tahu PR ada atau enggak, terus pas datang, tiba-tiba ada PR, kaget itu menguras emosi. Ya, makanya jangan kagetan kalau hidup. Ya, kalau surprise ulang tahun, ya lumayan, hore gitu ya. Tapi kalau surprise-nya misalnya, aduh lupa belajar, aduh lupa PR, aduh lupa nyimpen duit di mana, nggak tahu gitu ya. Aduh lupa naruh kunci motor misalnya ya, kagetan gitu loh. Ya, jadi hidup tuh jangan kagetan, punya rencana. Apakah rencananya harus setiap detik? Ada yang mungkin to-do list-nya sampai kayak gini. Jam 6 bangun. Jam 6 lebih 2 menit sikat gigi. Jam 6 lebih 2 menit lebih 45 detik ngapain gitu. Nggak harus sampai kayak gitu, ya. Semua yang kalian lakukan daily itu nggak usah ditaruh di situ. Tapi hal-hal yang penting minimal. Ada PR apa, saya mesti belajar apa, gitu. Ya. Karena apa yang kalian lakukan sekarang itu berdampak di masa depan. Sekarang mungkin belum kerasanya kalau udah seusia Pak Kris baru kerasa gitu. Menyesalnya belakangan, ya. Itu yang nomor 2. Yang ketiga, ya, jangan nunggu motivasi ya. Kalau nunggu pumping kayak gini, bayangin, masa pumping bikin 1 minggu sekali? Capek lah Sir Jimmy sama Miss Febri buat nyari pembicara, ya. Sama Ibu Murni misalnya kalau di kelas 7, ya. Tapi just do it, udah kayak Nike aja. Don't wait for motivation, karena motivasi itu hanya sebuah perasaan, gitu. Ya, perasaan tuh kayak gini. Duh lagi males lihat YouTube cari kalimat motivasi atau lagi apa karena saya udah mau ujian nasional misalnya. Kalau ada mau ujian sekolah, mau masuk SMA favorit di Penabur, apa yang harus saya lakukan? Terus nonton video motivasi, siapalah Cristiano Ronaldo kayak Lionel Messi kayak siapa gitu kan. Begitu nonton, wih saya termotivasi, tapi lihat di YouTube-nya sebelah kanan itu ada suggestion-nya adalah ada kucing makan tikus, kucing lagi main piano, kucing salto, kucing 360 semuanya, kucing lagi nyisiran gitu. Akhirnya habis semua buat YouTube. Kadang itu yang kita lakukan kan? Ya, contoh, sebelum belajar drakor dulu gitu ya. 1 episode gitu. Tapi pernah hanya satu episode? Jarang, biasanya langsung next gitu kan. Langsung next gitu. Karena di setiap film itu selalu ada cliffhanger-nya. Cliffhanger itu adalah ada yang gantungnya. Dia putus gak ya? Dia mati gak ya? Dia bangkit lagi gak ya? Kayak Yesus misalnya di hari ketiga ketika dia disalibkan gitu. Ya, pernah yang rasain kayak gitu? Scroll Instagram tiba-tiba udah krik semua jangkrik sudah berbunyi, udah tiba-tiba malam gitu. Ya, boba dulu habis boba apalagi ya, menanti dulu ada menanti nggak? Di Cimahi ada loh menanti, saya nggak tahu di Jakarta ada atau nggak. Tahu menanti ya, Nihongo Mantapu, masa nggak ada ya? But you get my point, ya. Apakah Pak Kris ngomongin kayak gini orangnya nggak pernah malas? Pernah, sering, tiap hari malas, ya. Orang yang rajin bukan berarti dia terbebas dari rasa malas, ngerti ya? Buat kalian yang ngerasa malas, gue pengen rajin terus berharap rasa malas nggak akan pernah hilang, bohong itu, ya. Tanya siapapun, rasa malas selalu ada. Karena kita ini tinggal di di dunia yang berdosa, penuh dosa. Rasa malas akan selalu ada gitu. Ya. Jadi just do it, don't wait for motivation. Ya, Pak Kris cerita. Dulu waktu mulai berubah kelas 12, semester 2, bulan Februari tahun 2004, ingat banget. Mulai beresin meja belajar. Mulai beresin buku gitu loh. Sehingga pada saat lagi malas belajar, udahlah, duduk aja, cuma mau ngerjain 10 soal, that's it. Tapi yang namanya momentum ya, kalian kan belajar fisika ya. Begitu kita ngelakukan sesuatu, itu nantinya akan jadi makin mudah gitu loh. Ya. Nggak ada orang yang butuh motivasi buat wasting time. Ada, gue mau wasting time butuh motivasi. Nggak ada. Ya. Butuh motivasi nggak buat nonton drakor? Enggak. Semudah keluar episode baru, tanpa harus didoain aja, muncul niat, bener nggak? Tapi kenapa kok belajar butuh niat dan motivasi gitu loh? Kenapa? Karena pada dasarnya kita akan menuju ke energi yang paling rendah, itu kata ilmu fisika. Selalu kayak gitu kan, ya. Kalian taruh kelereng di atas wajan, selalu ada di bawah gitu loh. Makanya mesti dilawan semuanya itu. Dilawannya gimana? Gak usah tunggu sampai motivasi,
tapi lakukan aja. Belajar PJJ, ya. Bangun, aduh PJJ lagi. Masuk kamar mandi yang bener, nggak cuma alis doang sama bulu mata misalnya. Di sini kebanyakan gitu kan, kebanyakan kalau kita kan bodo amat ya. Di rumah juga nggak usah pakai parfum juga nggak apa-apa gitu ya. Ya, paham ya? Jadi jangan nunggu sampai rasa malas itu hilang. Rasa malas akan selalu ada. Godaan buat main game akan selalu ada. Godaan buat ngobrol sama teman akan selalu ada. Godaan buat hangout sama teman walaupun lagi PPKM entah level berapa ini, itu akan selalu ada, ya. Tapi intinya adalah kita lakuin aja gitu loh, ya. Sama kayak gini lah. Dorong mobil, gambar-gambar dulu ya. Gambar mobil gimana? Gini lah ya. Pakai nggak pinter gambar ya. Ke arah sana ya. Dorong mobil itu selalu berat di awal, bener nggak? Tapi makin kita dorong, itu akan makin mudah. Oleh karena itu, krusialnya adalah sebenarnya 5 menit pertama apakah kita bisa untuk hang on. Ya. Hang on baca, hang on belajar, buka laptop, buka kamera, belajar. Kesananya akan jauh lebih mudah sebetulnya. Ya, terlepas dari setiap hal yang harus kalian hadapi ketika kalian lagi belajar. Mau ada PR, mau ada tugas, mau ditanya sama guru, ya. Seperti itu. Itu jurus nomor 3, ya. Jurus nomor 4, ya. Jangan cuman to do list doang. Jangan kayak Patrick, dia to do listnya cuma 1, do nothing. Do nothing today. Oke, beres gitu ya. Ya pernah nonton SpongeBob kan? Dia punya to do list, pengen rajin gua, tapi cuma 1, do nothing gitu. Ya. Jangan terlalu banyak to do list, tapi time block. Time block itu adalah kalian punya kalender. Ya, tahukah kalian bahwa di handphone kalian yang canggih-canggih banget, yang mahal-mahal itu, selalu ada yang namanya fitur kalender. Ya. Jadi time block itu gini. Ada mulai dari jam 7 sampai jam berapa lah kalian tidur ya. Let's say 22.00 ya. Itu di time block, artinya di block. Kayak hari ini, dari jam 7.30 sampai 8.30 pumping. Oke, saya block ya, pumping di sini. Udah di block gitu. Jangan cuma to do list. To do list itu cuma kayak shopping list ya. List gitu kan. Hore. Misalnya sekarang kalian tiba-tiba malaikat lewat, sedikit nyentil, berubah gitu ya. Besok saya ingin berubah. Bikin PR ini, buang sampah, beresin semuanya kamar, benerin genteng, apapun itu, take care kucing tetangga, semuanya ya. Begitu terlalu banyak, yang kalian checklist cuma 1, 2, 3 gitu. Sisanya nggak ada, karena semuanya ini nggak terjadwal. Ya, paham ya? Karena gini, kalau nggak seperti ini, kalian akan terjebak masuk dalam hal yang namanya kemalasan. Dan yang namanya kemalasan itu akan berbuah pada kebodohan berbuah pada kemiskinan gitu. Ya, akan ngerasa kurang terus gitu. Paham ya? Lalu pada saat kalian time block, no distraction. Netflix lah, yang sebentar lagi ada banyak serial baru ya. Main game lah, YouTube lah gitu ya. Terus sosial media lah ya gitu. Selama 1,5 tahun, ini enggak deh, udah lebih ya. Udah mau berapa, udah hampir ya 1,5 tahun lebih lah. 1,5 tahun ini, bahkan saya udah ngeliat tipikal anak atau tipikal mahasiswa kalau di kampus. Yang kalau PJJ-nya nggak konsen, tiba-tiba ketawa sendiri gitu ya. Terus dia nggak nyadar kalau di bawahnya tuh kameranya tuh kan ada laptop yang kameranya di bawah kan, bukan di atas. Jadi yang kelihatan tuh dagu ke atas gitu. Terus si tangannya itu di sebelah kiri, yang tangan kiri, tangan kanannya megang mouse. Itu udah pasti main game itu. Terus matanya begini-begini. Perasaan Pak Kris nggak gerak-gerak gitu loh. Tapi mata dia begini-begini, gitu. Ya, Pak Kris ini kan nggak bergerak-gerak. Ini frame cuma sampai sini doang nih. Ini aja nggak kedetek sama mic ini gitu. Ya, dan ternyata kayak gini tuh yakin, beneran, bikin capek. Nanti ternyata pagi ini Pak Kris pada saat nyiapin itu melakukan riset kecil-kecilan. Kenapa distraksi kayak gini bikin capek? Bikin capek men. Contoh ya, tanya sama diri sendiri. PJJ capek nggak? Capeknya luar biasa. Tapi capeknya nggak jelas, bener nggak? Sekarang gini, kalau dulu kalian onsite dari Gading, rumah kalian ada di Rengas Dengklok, jauh banget ya, dimanapun lah ya, jauh banget Rengas Dengklok, di Tanjung Priuk, dimanapun. Capeknya tuh jelas gitu loh. Di jalan capek, macet, paham ya? Di sekolah capek emosi, dibully teman, misal, semoga nggak ada. Capek gitu loh. Makan, capek, ada yang capek makan mungkin. Capeknya tuh jelas. Tapi sekarang gini, kenapa kalian bangun PJJ nggak usah siap terlalu lebay, celana penabur aja mungkin nggak dipakai sekarang, bawahnya masih piyama mungkin ya, nggak ada yang tahu, nggak pernah dirazia juga, ya. Terus nggak lewatin traffic Jakarta yang sedemikian hektiknya, ya. Tapi kenapa capeknya lebih capek gitu loh. Ternyata kayak gini, nanti akan Pak Kris kasih share di akhir. Kenapa kayak gini bikin lelah? Lelahnya itu lelah emosi, men. Bukan lelah fisik doang. Fisik lelah, mental lelah, rohani lelah juga. Semuanya lelah gitu. Ya. Jadi wajar kalau kalian ngerasa kok capek ya?
Terus wajar kayak digeret-geret gitu loh buat PJJ. Kayak di kakinya tuh udah ada kayak 2 ton beban berat gitu ya, beban berat gitu. Ya, seperti itu. Ya, yang kelima, organize your workstation. Ya, kalau kalian ketika onsite, itu kan kalian duduk ya. Ini misalnya bangku ya. Lalu ada Sir Jimmy di depan. Kalau nggak Miss Febri ya. Kalau nggak Sir Anton di depan gitu kan. Semua mejanya terlihat sama, bener nggak? Lah meja penabur kok. Kamu kan nggak bisa bawa meja dari rumah. Ah nggak mau meja penabur. Aneh gitu ya. Kalau atau mejanya nggak enak goyang-goyang. Boleh nggak bawa meja dari rumah? Kayaknya nggak boleh ya. Capek bawa meja tiap hari kan. Sekarang untuk pertama kalinya kalian bisa punya meja sendiri, punya suasana sendiri gitu loh. Kalau yang suka belajar, anak sekarang kan kayak milenial banget ya, suka ngopi Starbucks sambil belajar gitu kan, sok hype gitu ya, di tempat yang cozy banget gitu. Kenapa nggak buat tempat kalian tuh cozy banget gitu ya? Pak Kris nggak pernah pakai virtual background supaya orang tahu bahwa this is comfortable gitu loh ya. Nah coba kalian lihat tempat kalian di mana kalian belajar, mejanya apakah cukup atau enggak. Kemudian lihat, gampang nggak buat saya reach out setiap alat tulis misalnya ya. Laptopnya kira-kira cukup atau enggak ya. Trik sederhananya gini ya, di sini Pak Kris masih banyak lihat yang kalian ngelihatnya ke bawah laptop, ke bawah itu lumayan ya. Riset membuktikan kalau kalian ngelihat laptop yang sudutnya mungkin 15-20 derajat, nanti Sir Anton bisa dikoreksi ya kalau bikin riset kayak gitu, ke bawah itu tuh ya seperti memberikan beban di atas kepala kalian, dan kalian miring selama 15-20 derajat tadi itu sekitar 5-7 kilo ditaruh di sini, udah kayak orang aneh ya ditaruh. Itu yang bikin leher kita lelah ya. Nah triknya biar nggak cepet capek, ambil bangku ambil tumpukan buku atau kalian bikin desktop, bikin semacam support table yang ya terserah kalian tingginya berapa, taruh di atas sehingga layarnya kalian itu seperti saya melihat di kamera ini atau ngelihat ke layar yang besar ini. Paham ya? Terus tangannya mesti naik ke atas nggak kayak gini? Kan keyboardnya di atas, ya belilah keyboard Bluetooth ya. Ada banyak keyboard Bluetooth, di bawah 100.000 juga ada. Jadi kalian paham ya? Itulah kalau kalian lihat di YouTube, itu banyak yang dinaikin ke atas laptopnya, kemudian di bawahnya kalian pakai keyboard tambahan gitu. Jadi lihatnya lurus, yang kelihatan muka semua gitu kan. Seperti ini ya, kotak, kemudian kelihatan satu level dengan mata kita. Kalau kalian ngeliat ke bawah terus, capek banget gitu ya. Itu yang kenapa kalau kita ngelihat handphone terus, lihat ke bawah terus, itu at the end of the day it's really tired. Capek banget gitu ya. Jadi ada relasi yang namanya time sama energi ya. Kita punya waktu, energi nggak punya. Bisa nggak? Nggak bisa ya kan. Waktu ada tapi capek gitu loh, akhirnya rebahan. Sebaliknya energi, lagi semangatnya tapi waktunya nggak ada misalnya. Makanya semuanya ini mesti seimbang teman-teman sekalian ya. Paham kayak gitu ya. Nah semoga kalian gak dalam energi yang lagi rendah-rendahnya, lagi pumping ini, karena tujuannya pumping adalah supaya kalian gak cuma dapat motivasi tapi ngubah gaya hidup gitu loh ya. Lifestyle ya, itu yang sebenarnya tujuan utama, karena kita gak tahu kapan onsite ya. Kalian mungkin udah di atas 12 tahun kemudian kalian bisa vaksin, tapi itu butuh waktu dengan semua regulasinya. Tiba-tiba nanti ada COVID lagi lah, ada varian apa lagi ya, Kappa kayak gitu ya, varian semua abjad Yunani kayaknya udah diambil tuh sama si COVID ya gitu ya. Jadi organize your workstation, bikin senyaman mungkin gitu loh. Pas saya nyamannya kalau sambil minum teh, go ahead, bisa kan ya. Di sekolah tuh nggak bisa seleluasa ini gitu ya. Atau kalian mungkin ngeluh, di rumah saya nggak kondusif pak. Itu kalau saya buka kamera, itu kadang adik saya lagi salto di belakang, kucing salto lagi 360 di belakang, mama saya dansa karena dia lagi belajar salsa di belakang gitu ya. Nah coba diatur supaya belakang kalian tembok, diatur, paham ya? Bisa ngatur kan? Bisa angkat meja kan? Kalau nggak bisa ya minta tolong kakak atau adik gitu ya, gitu. Sehingga belakang kalian tembok. Ini kalau kameranya diputar, wah chaos. Ada balon di sana karena anak saya baru ulang tahun kemarin, ada sepeda roda 3, roda 4 ya, semua roda itu ada buat semua gitu, paham ya? Gitu. Buatlah jadi nyaman gitu. Aromaterapi, kalian suka aromaterapi, nyalain aja. Mau pamer dikit, ini bisa nyala nggak tahu di mana. Itunya udah lama nggak pakai gitu ya. Boleh. Lihat di YouTube, kalian suka nge-YouTube ada Study With Me nggak? Enak nggak suasananya? Enak kan? Ya.
Ada aromaterapi, ada apa? Aromaterapi apa? Nggak tahu ini apa. Beli dari nggak tahu lah. Ini sosok keren doang, tapi ternyata asik juga gitu loh. Ya, bisa nggak bawa ini ketika kalian onsite? Nggak bisa. Buat senyaman mungkin. Mau kursinya muter-muter sampai muternya sampai ke atas gitu horizontal, vertikal, boleh. Bisa nggak kayak gini di sekolah? Nggak bisa. Tuh, ya kan? Ya, saya udah lupa. SMP keempat kursinya bisa muter gini atau enggak? Ya, mau pakai kursi gaming, mangga. Mau kursi gaming harga 5 juta kamu bisa. Paham ya? Kita hidup di zaman kamu bisa belajar dengan senyaman mungkin. Cuma kadang kitanya yang agak nggak bijak, bikin itu jadi capek gitu loh. Salah satunya sambil ada distraksi gitu. Contoh ya, kamu lagi konsen sesuatu, kemudian ada pop up message, tining, Discord bunyi, WhatsApp bunyi, ya, seolah-olah kecengan kamu yang WhatsApp, padahal SMS dari Telkomsel yang bilang bahwa kuota sudah habis gitu. Ya nggak? Iya kan? Tining, 12 diskon, tapi duit nggak ada, percuma gitu. Ya. Pada saat kita terdistraksi, itu takes energy, takes time. Itu yang bikin kita capek. Makanya mesti di manage, ya, gitu. Oke, sekarang ngomong soal PJJ ya. Pak Kris tanya, apakah online learning capek? Capek, jangan bikin jadi lebih difficult. Ya, kenapa guru kalian selalu bilang open cam? Karena gini, semuanya gelap, kalian masuk dalam situasi online, kemudian semuanya tutup kamera. Kenapa kok rasanya lebih capek daripada lihat muka, bukan lihat jidat dan rambut ya? Karena gini, pada saat kita onsite, kita belajar, kita ngelihat teman kita, bener nggak? Teman kamu itu kan hidup ya, hidup ciptaan Tuhan, hidup dan sambil berseri-seri mukanya. Itu yang bikin emosi kita jadi flourish gitu loh. Lihat wajah itu flourish. Lihat wajah itu bisa bikin kita energi kita naik. Contoh ya, Pak Kris kan baru punya anak nih, usia dia udah 11 bulan. Nggak perlu didoain, udah pasti dia naik lah setiap bulannya ya. Naik umur ya kan. Itu kalau lihat YouTube, lihat apa, itu paling cuma ketawa hehehe gitu aja. Flat gitu mukanya. Lihat balon biasa aja gitu. Lihat yang lain juga paling ketawa sedikit. Tapi kalau lihat wajah, cilukba, seneng. Ada interaksi. Waktu kamu lihat wajah, itu wah puji Tuhan banget. Makanya izinkan guru kalian melihat wajah kalian. Dan kalau kalian ngelihat wajah teman-teman dan guru kalian juga harus memperlihatkan wajah kalian. Loh, iya, wajar kan? I show my face, you show your face gitu loh. Ini terlepas dari kalian punya kuota yang empot-empotan misalnya. Ya, gitu. Contoh ya, satu hal yang bikin Pak Kris tahan untuk meeting, tahan untuk bisa ngajar, tahan untuk bisa webinar kemana-mana. Bahkan satu hari ini 3 kali. Besok juga nambah lagi sampai sampai akhir zaman gitu ya. Kenapa bisa tahan? Karena gini, melihat kalian. Ini saya tanya sama guru-guru ya, Sir Anton, Sir Jimmy, Miss Febri ya. Semuanya yang ada guru di sini ya, Miss Debbie juga ya. Apakah suatu puji Tuhan, syukur, alhamdulillah, dan merasa Bapak Ibu merasa apa ya? Mengobati rasa lelah mengajar online ketika ngelihat anak-anak dalam keadaan sehat. Anggukan kepala, Sir Jimmy, Sir Anton, Miss Febri. Melihat kalian sehat, itu adalah suatu energi buat kami para pengajar. Kalian juga sama. Ngelihat teman-teman kalian dalam keadaan tidak kekurangan suatu apapun. Yang lagi mungkin teman kalian, gue ternyata positif COVID, curhat misalnya di Discord ya, WA-an, bikin grup. Terus pada saat PJJ ikut tapi nggak open cam misalnya. Tapi pada saat di open cam, wah ini teman gue lagi positif tapi dia masih bisa belajar. Itu tuh sebuah energi loh. Ya. Makanya don't make things more difficult teman-teman. Ya. Jadi saya selalu buka kamera mau lagi ada keadaan apapun, ya. Anak saya tiba-tiba manjat-manjat, ya udahlah, ya. Teman saya di kantor bisa lihat, anaknya lucu ya. Ya lucu. Tunggu sampai dia gede gitu ya. Gitu. Paham ya? Lalu nyatet juga sama, nyatet, jangan cuma megong doang, ya. Bengong itu takes energy dibandingin nyatet. Nyatet juga capek, Pak. Iya, tapi capeknya jelas daripada bengong doang gitu loh. Ya. Bengong itu takes energy, jangan bilang kayak rebahan. Rebahan itu bisa membuat kita menjadi energi kita naik. Energi kita bisa pulih lagi. Betul pada saat kamu lelah, tapi pada saat enggak lelah rebahan bikin capek. Gitu. Ada yang pernah ngerasain enggak ketika libur kalian ngerasa lebih capek? Ya. Pernah? Ya? Libur ngerasa lebih capek enggak? Ada yang kayak gitu kan? Kenapa coba? Karena rebahan terus gitu loh. Ya. Jadi jangan bilang, orang malas tuh enak ya. Full of energy, enggak usah kerja. Capeknya lebih capek. Capek ngelihat teman kita nanti kalau udah SMA, dia bisa lomba ya. Ketika kuliah, dia bisa ketemu Pak Jokowi ya. Kok gue belum ya?
gitu. Cuma bisa di TV gitu ya. IG live aja mungkin gak diterima sama dia gitu. Ya, paham ya? Gitu. Lalu respons by gesture, ngerti kasih gesture, ya. Reaction juga sama, ngangguk-ngangguk. Itu tuh bikin guru kalian, wah, kalian juga ngerasa bahwa aduh. Jadi jangan bikin jadi lebih sulit gitu loh. Kalian ngeluh ya, ngeluh. Misalnya ngeluh, aduh PJJ capek. Orang yang ngeluh, Pakis punya prinsip gini, orang yang ngeluh akan selalu ngeluh mau lagi onsite, mau lagi online. Paham ya? Nanti kalian onsite ya, pasti ngeluh juga. Ngeluhnya apa coba? Coba ya dulu online ya, gue bangun pagi, gak usah lewatin macet, gak usah lewatin gerbang tol dan mending gerbang tol. Bisa tuh, ya vini vidi vici, aku bangun, aku basahi muka, aku belajar. Bisa. Tapi sekarang melewati, itu macetnya Jakarta udah melebihi bangsa Israel melewati Laut Merah. Saking susahnya gitu loh. Orang yang ngeluh akan tetap ngeluh. Pak Kris juga punya prinsip, orang yang telat akan selalu telat. Pak Kris nanya sama guru-guru atau kalian. Yang OSIS ya, yang kemarin OSIS ya, sekarang kan lagi pemilihan ketua baru ya, keren banget tuh ya. Pak Kris lihat tuh, ada dua calon ya, dua pasang calon. Orang yang telat akan selalu telat, mau online mau onsite juga. Ayo, iya nggak? Rapat guru, misalnya rapat guru, Pak Kris juga ada rapat dosen. Kita kan mikir ya, kalau onsite, kenapa telat? Macet jelas, wajar. Online, apa macetnya? Gitu loh. Tapi tetap meeting selalu dimulai loss gitu loh, tidak on time. Ya. Lalu take a relaxing break. Relaxing breaknya bukan Instagraman, bukan main game. Oke, ini Pak riset yang Pak Kris lakukan. Ternyata guys, ini yang bikin kita jadi lelah. Ya, ada 3 artikel yang Pak Kris baca. Screen time, jumlah kita melihat layar, ya, itu mempengaruhi yang namanya melatonin, namanya hormon tidur. Siapa di sini yang ini Pak Kris juga lakukan akhir-akhir ini, karena banyak banget komunikasi yang harus Pak Kris lakukan. Pada saat tidur, sambil ngelihat handphone, itu ada yang namanya blue light, adalah spektrum warna biru. Makanya belajar fisika yang benar ya. Spektrum warna biru yang masuk ke mata kita, itu yang bikin kita jadi gak bisa tidur. Siapa yang udah merasakan itu? Pagi-pagi capek banget. Karena itu melatonin. Melatonin itu adalah hormon yang berharga yang bikin kita ngantuk. Ya, gitu. Oke? Ya, paham ya? Lalu kortisol itu hormon stres. Kenapa kok makin stres sekarang? Iya, karena itu screen time. Ya. Lalu ternyata mengurangi, ini nggak tahu cara bacanya, gamma amino asid lah, ya. Gitu. Itu adalah neurotransmitter penurun stres. Jadi yang ininya dia dikurangin, kortisolnya naik, udah jelas lah kenapa kita PJJ ini makin stres, makin lelah gitu, makin capek gitu. Ya. Nah, untuk menanggulanginya, ini menanggulangi yang di bawah ya. Itu ada yang namanya 20-20-20. Apakah itu? Ternyata ini riset membuktikan. Jadi gini, 20 minutes for every 20 minutes screen time, ambil 20 detik itu 2 kutip ya. 20 detik break. Gak lama. Ya, untuk melihat benda 20 feet away. Ya, melihat benda 20 feet away. 20 feet away itu around 6 meter. Makanya kalau kalian di rumahnya ada jendela, pas dibuka jendela tuh bisa lihat arah 6 meter, itu oke, boleh. Gitu. Dan itu ternyata ya itu caranya. Ya, jadi habis 20 menit, nah kalian lihat 20 detik aja nggak lama-lama. Kan masih dengar toh kalau guru lagi jelasin. Ya, itu ternyata. Ya, lalu aktivitas fisik ya. Cabut dari kursi, kemudian berjalan-berjalan, misalnya berjalan-berjalan. Jalan, kalian punya hobi naik sepeda, kalian punya hobi skateboard, kalian punya hobi naik permadani, apapun itu, pokoknya aktivitas fisik. Gitu. Ya. Paham ya? Jadi itu ternyata, makanya pakai sekarang, oh kalau anak lagi pengen keluar, sekarang kan lagi pengen dia keluar ya, jalan. Ya, itu ternyata bikin flourish gitu loh. Ya. Ternyata itu teman-teman. Ya. Ini sharing ya, terakhir ya, 2 menit lagi. Karena ini terakhir nih, ayat terakhir ya. Biar kita bertobat semua ya. Kemarin bulan Agustus 2021, kenapa event kalian sekarang? Karena selamanya bulan Agustus saya libur dari webinar-webinar. Tapi nggak buat banyak perubahan, tetap ngerasa capek gitu loh. Ternyata screen time. Ternyata apparently. Jadi begitu, aduh udah ada jadwal lagi, ngelihat jadwal kok banyak banget gitu ya. Ayo kita ngerasa capek, ternyata ini yang nggak saya manage gitu. Saya baru tahu sekarang. So, for the first time, I know screen time ini bisa bikin kita lebih capek. Scrolling Instagram, lihat di YouTube, bolak-balik, main game, terlihat menyenangkan, tapi bikin kita lebih lelah. Lelah mata kita, lelah emosi juga. Gitu. Ya, paham ya? Seperti itu. Oke? Ayat terakhir buat kita bersama. Yang atas ini bukan ayat ya, ini kata orang, tapi kata Alkitab juga begitu. Masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Gitu. Ya. The future depends on what you do today.
Oke? Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta berharga. Ya, jadi rajin itu akan memegang kekuasaan. Kekuasaan itu bukan kalian rule the kingdom, menguasai banyak hal, tapi kalian bisa menguasai waktu kalian, menguasai uang kalian, menguasai semuanya. Gitu ya. Tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 24 sampai dan 27. Gitu. Paham ya? Mulai berubah dari sekarang, karena berubah nanti telat. Telatnya adalah kalian menyanyiakan waktu pada saat kalian kelas 9 sekarang. Gitu. Paham ya? Oke. Langsung ada yang nanya. Sir, ada yang nanya. Yang nanya saya Sir Jimmy, nggak tahu dari mana. Langsung ya. Oke, kenapa nggak bagus kebanyakan, ini pakai stop share ya. Kenapa kalau nggak bagus kebanyakan depan layar, kenapa kita PJJ harus dari jam 8 sampai jam 1? Karena kalau nggak PJJ, bodoh, itu aja. Triknya adalah gini, pembelajaran jarak jauh adalah satu-satunya cara untuk kalian belajar. Kecuali guru kalian bisa telepati. Kalau suatu saat Sir Jimmy, Miss Debbie, Miss Febri, Sir Anton bisa telepati, nggak usah kita telepati kayak lumba-lumba ya. Nggak usah kita PJJ. That's the only way. Caranya adalah dimoderasi. Moderasinya gimana? Kayak tadi. Kalau break jam pelajaran, istirahat, jangan masih duduk di situ kemudian melakukan hal yang digital juga. Makanya harus aktivitas fisik, minimal jalan. Ya, kalau ada yang punya rumahnya saking gedenya lantai 1 sampai lantai 5, bolak-balik aja kamu. Naik turun. Gitu ya. Itu akan bikin kita juga lebih sehat. Tapi pada saat PJJ, ya, nggak masalah ya. Yang penting bangun gitu loh. Ya, jadi gitu ya. Nggak ada cara lain. Kasih tahu cara saya gimana caranya. Bisa Pak, Sir Anton suruh datang aja ke rumah kami kasih les. Kalian tuh ada berapa orang ya? Ya, Sir Anton kan punya keluarga juga, ya, yang mesti dia take care gitu loh. Ya, jadi we are in the same storm tapi beda perahu aja. Perahu saya sama kalian beda-beda. Rumah kalian juga akhirnya bisa lihat nih suasananya cukup menyenangkan, cukup oke gitu loh. Ya, gitu. Paham ya? Jadi PJJ harus ada. Kenapa mesti jam 8 sampai jam 1? Jam 8 lagi sekarang. Dulu onset, Sir Jimmy. Dulu onset mulai jam berapa, Sir Jimmy? Kayaknya bukan jam 8 deh. Jam 7. 7. Setengah 7. Setengah 7. Rumah di Rengas Dengklok bangun jam berapa, guys? Ini jam 8 loh. 8 kurang 5 yang cowok aja masih bisa PJJ. Ya. Vini Vici, aku bangun, aku cuci muka, aku ambil seragam, aku duduk, aku belajar. Udah. Ya. Jam 8 sampai jam 1. Udah diatur semuanya, tapi kenapa kita makin capek? Karena nggak moderasi tadi. Ya. Gitu. Jadi nih, buat tips mungkin buat para guru juga, ngajar 40 menit, 30 menit, tiap 15 menit, 20 menit sekali, mungkin break juga, 20 detik aja, gitu. Ya, mau minum kayak, mau lihat yang lain gitu. Jadi lihatnya bukan screen juga, tapi lihat yang jaraknya minimal, ya sekitar 6 sampai berapa meter gitu ya. Kalau kalian punya yang hijau-hijau kayak, aduh di mana tanamannya, lagi di atas tempat syuting. Lumayan gitu. Ya, lihat yang hijau, yang biru kayak misalnya keluar, lihat langit, lihat pohon di rumah kalian ya. Bukan hijau dan biru, tetap lihat wallpaper Windows XP yang hijau biru itu, bukan ya. Gitu. Di sini nggak hidup zaman Windows XP sih, jadi nggak tahu apa yang saya omongin. Gitu. Paham ya? Jadi melihat something that natural gitu loh. Ya, punya binatang piaraan, main sama dia gitu. Itu lumayan pada saat break gitu. Daripada kalian tetap di dunia digital. Ya. Gitu. Paham ya? Oke, Sir Jimmy nanya lagi. Mungkin dari yang lain ya. Bukannya ini pada malu semua nanya saya apa gimana jadi ke Sir Jimmy semua. Bukannya kalau, ini pertanyaannya, bukannya kalau kita melakukan sesuatu tanpa niat hasilnya nggak maksimal. Terus caranya biar kita nggak ada niat untuk melakukan sesuatu yang tidak kita suka gimana? Gini, orang yang bilang gua nggak ada niat hasilnya nggak maksimal karena niat itu menentukan kinerja dia, paham ya? Jadi, aduh gua nggak niat, akhirnya berpengaruh pada apa yang dia lakukan. Jadi udah nggak giving his best or her best again. Itu yang bikin dia menjadi tidak maksimal. Tapi orang yang tanpa niat, niatnya setengah, tapi melakukan yang terbaik, hasilnya tetap oke. Gitu, ya. Terus gimana caranya sesuatu yang tidak kita suka gimana? Gini, habit itu, ini kata atomic habit yang di belakang. Habit yang buruk itu selalu mendatangkan return sekarang, menyesal kemudian. Paham ya? Jadi sekarang tuh kita ngerasa nyaman, nextnya nggak nyaman. Contoh, ada yang merasa feel bad nggak kalau wasting time in your life gitu loh? Feel bad, satu season selesai dalam satu malam. Udah kayak bikin candi aja kan? Ya. Gitu, feel bad gitu loh, ya, enggak gitu, ya. Tapi intinya gini, gimana caranya untuk kalau misalkan niatnya sedikit,
ya, tapi melakukan kita sesuatu yang tidak kita suka. Kita harus lihat ke masa depan. Kalau saya lakukan ini, gue memang gak suka sekarang, but it save me for my future gitu loh. Ya, gitu. Kayak makan makanan sehat. Makanan sehat itu kan kebanyakan gak enak, benar gak? Tapi kan berguna buat kita nanti. Ya, belajar kalau pada saat waktu kita memang waktunya buat belajar. Weekend sedikit ngambil kelas lah, di Skillshare kayak di mana kayak ngambil kelas coding kayak atau apa kayak. You save your future dari sekarang gitu. Ya. Jadi gimana kalau saya nggak punya niat? Lihat. Kalau saya lakukan ini baik buat masa depan saya atau enggak. Jadi segala sesuatu yang baik untuk kita di masa depan, sekarang kita lakukan gak enak. Sebaliknya, yang namanya habit buruk adalah kita enak melakukannya sekarang, di masa depan kita nggak enak, tidak nyaman, gitu. Ya, paham ya? Gitu ya, paham. Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi, ya. Kita masih punya waktu sekitar 4 menit lah, 4 menit setengah. Di saya nggak ada detiknya nih. Ya, mungkin masih pada bertanya-tanya, ya udah. Yang penting kalian tadi juga udah ini ya, apa namanya, save media sosialnya Pak Kris. Boleh ya Pak Kris, berarti kalau di-follow, di-subscribe ya Pak Kris ya. Boleh, ada giveaway. Oh, Apa namanya? giveaway. Apa tuh? Nggak ada. Oh, ya baru mau ikutan. Oke. Ya, jadi nih Pak Kris sudah kasih @Christian_Fredina. Instagram ya Pak Kris ya ini ya. Ya, Instagram, gak main TikTok. Gak punya iman. Imannya gak cukup buat main TikTok. Bingung buat saya, aneh itu. Betul ya, udah Pak Kris follow TikTok tempat aja kalau gitu Pak. Oke. Oh, oke. Oke, ya sepertinya masih pada malu-malu ya. Nanti next kalau misal memang ada pertanyaan, boleh silakan DM Sir Jimmy ya. Atau misalnya kalian mau lebih private ke Pak Kris, kalau Pak Kris lagi ada waktunya, ya dibalas. Kalau nggak dibalas ya jangan baper gitu ya. Jadi boleh. Ya, sepertinya waktunya juga sudah sebentar lagi Pak Kris. Paling saya mau sedikit highlight nih beberapa hal yang wow menurut saya daging banget nih hari ini ya. Mungkin kalian juga berpikir hal yang sama. Nah, silakan kalian isi dulu link presensi. Thank you Miss Febri diingetin. Link presensi dan evaluasi sudah ada di kolom chat. Please biar nggak dikejar-kejar ya, langsung. Langsung aja. And then thank you so much Pak Kris. Ada beberapa hal yang saya sambil tadi dengerin, sambil nyatet Pak Kris. Luar biasa. Yang part screen time, 20 menit screen time, ambil 20 detik untuk ngelihat benda-benda dari sejauh 20 meter. Wow, itu benar banget sih. Karena mulai sekarang mata udah mulai perih-perih ya Pak Kris kalau misalnya udah kelamaan depan layar. Yes. Oke, kalau begitu terima kasih sebelumnya Pak Kris untuk hari ini. Terima kasih untuk pencerahannya. Ya, semoga kedepannya kita semua bisa sama-sama ini ya belajar untuk ngebentuk habit kayak tadi Pak Kris. Tujuan pumping ini adalah supaya kita sama-sama bisa membentuk habit yang baik. Right? Oke, dari Pak Kris mungkin ada closing statement Pak Kris yang bisa dikasih ke anak kelas 9 nih Pak. Iya, kita nggak tahu kapan bisa onsite, tapi hang on, karena ini akan berakhir gitu loh. Masa-masa seperti ini akan berakhir. Cuman gini, orang yang bisa tetap hang on di masa-masa sulit itu jauh lebih punya masa depan yang lebih oke menurut saya ya. Kalau dia bisa tetap doing his or her best ketika masa sulit. Jangan tunggu kayak di depan bakal masanya balik lagi ke onsite gitu loh. Mental itu selalu kita bawa-bawa kok. Kalau sekarang mental malas, nanti onsite juga mentalnya malas ke bawah-bawah lagi gitu loh. Ya, Pak Kris punya pendapat seperti itu, punya prinsip. Keadaan apapun, orang yang rajin akan selalu rajin. Yusuf gitu kan. Keadaan sulit men, itu orang tetap rajin. Yusuf ya, bukan Yusuf tetangga kalian, bukan. Yusuf di Alkitab, di kitab Kejadian. Keadaan apapun dia tetap rajin gitu loh. Apakah dia nunggu, nanti kalau gue jadi Prince of Egypt baru doing my best? Enggak gitu. Ketika dia di penjara dia doing his best gitu loh. Ya, dia melakukan yang terbaik gitu. Ya, karena gini, orang yang sekarang ngerasa PJJ capek udah malas-malasan aja. Onsite juga bakal malas gitu. Akan selalu begitu. Namanya juga habit orang. Mental itu selalu bawa-bawa gitu. Paham ya? Itu mungkin ya buat closing statement. Pas 829. Keren banget. Jadi setia sama perkara-perkara kecil dulu ya Pak Kris yang dikasih. Oke, thank you banget Pak Kris. Terima kasih juga untuk PMDB Mas Sir Anton yang sudah stay tune sampai jam ini. Kita mau tutup sama-sama dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa.
Terima kasih Tuhan, terima kasih banget untuk hari ini Engkau telah mendatangkan Pak Kris untuk sharing tentang the art of self-management. Biar Tuhan Yesus dengan materi yang kami dengar hari ini Tuhan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus kami juga dapat membentuk habit yang baru, bukan untuk orang lain tapi juga untuk diri kami sendiri terlebih dahulu Tuhan. Sebentar kami juga akan melanjutkan PJJ Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang tetap memberikan fokus kepada kami, biar kami juga bisa selesai PJJ hari ini sampai jam 1 dan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Kau memberkati Pak Kris, Kau yang tambahkan lagi Pak Kris talentanya Bapak, biar Tuhan Yesus Pak Kris juga dapat memberkati orang-orang lain Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tutup bungkus kegiatan pumping untuk kelas 9A, 9B, dan 9H dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.